Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Depi dari Prodi Sistem Informasi, berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Pendahuluan. Pertama, untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor. Terakhir, kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas. Inilah yang melahirkan konsep baru, yaitu supply chain management atau disingkat dengan SCM. Selanjutnya, supply chain management. Apa sih supply chain? Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Selanjutnya, supply chain management adalah manajemen terhadap aliran antar dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Hal yang harus dikelola dalam supply chain management. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain management, yaitu yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang terakhir adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Selanjutnya, tujuan SCM atau Supply Chain Management adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty dan resiko dalam supply chain. Ada 6 strategi sumber rantai pasokan. Yang pertama itu banyaknya pemasok. Menjalin hubungan dengan banyak supplier dengan memilih supplier yang memenuhi spesifikasi. Yang kedua, sedikit pemasok. Perusahaan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dalam memberikan produk. Ketiga, integrasi maju. Yang ketiga, integrasi vertikal. Ada 2, integrasi maju. Kedua, integrasi mundur. Selanjutnya, jaringan keirestu. Supplier bagian kualitas perusahaan melalui kepemilikan perusahaan pemasok maupun pemberi pinjaman perusahaan pemasok. Dan yang terakhir itu perusahaan virtual. Perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Ada solusi masalah supply chain. Di antaranya yang pertama, melakukan outsourcing atau dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Yang kedua, membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Ketiga, menciptakan strategi partnership dengan supplier. Keempat, menggunakan pendekatan just in time dalam melakukan pembelian yang mana supplier mengirimkan material yang dibutuhkan dalam jumlah kecil.
Kelima, menggunakan supplier seminimum mungkin. 6. Memperbaiki hubungan antar supplier dan buyer. 7. Melakukan proses produksi setelah order. Ini adalah salah satu contoh SCM, yaitu biskuit Kong Huang. Di mana pihak yang terkait dalam produk tersebut, yang pertama itu penghasil gandum, kedua penghasil tebu, penghasil garam, penghasil aluminium, pabrik tepung terigu, pabrik gula, distributor garam, pabrik kaleng, pabrik biskuit, pergudangan, supermarket, perusahaan transportasi. Kesimpulan dari materi yang tadi itu, yang pertama itu, dengan adanya konsep supply chain management, para pelaku bisnis lebih mudah untuk menciptakan produk-produk handal, berkualitas, dan cepat. Kedua, proses pengolahan produk dari awal perencanaan, pemrodukan sampai pendistribusian menjadi semakin terstruktur dan terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, lebih efisien dan efektif dalam mengelola produk di sebuah instansi perusahaan. Keempat, penerapan konsep supply chain management dalam perusahaan akan memberikan manfaat, yaitu kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunnya biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan perusahaan semakin besar. Yang kelima, syarat utama dari penerapan SCM tentunya memberikan dukungan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, sampai pengendalian. Dan yang terakhir yaitu tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh perusahaan apabila akan menerapkannya SCM. Yang pertama berasal dari lingkungan makro dan juga lingkungan eksternal.